Apa yang diperlukan agar Firaun menaati suara kenabian dalam hidupnya? Selamat datang di Jalan 66, program pemahaman Alkitab melalui penjelasan pasal demi pasal untuk memahami kebenaran rohani. Saya Oti Priambodo, pembawa acara Anda, dan Pak Yohanes, narasumber kita. Kali ini, kita sampai pada kitab Keluaran pasal yang ke-9 dan yang ke-10. Selama setengah jam ke depan, kita akan menyelidiki misteri firman Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan studi yang menarik tentang tulah-tulah di Mesir, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Keluaran. Pak Yohanes akan membawa kita di mana Firaun yang keras kepala dan berhati keras mendapatkan pelajaran tentang siapa sebenarnya Yehuwa. Dan tema kita kali ini adalah badai yang berkumpul. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita bergembira karena masih diberi kesempatan, kita diizinkan oleh Tuhan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kita masih ada di kitab Keluaran. Saudaraku, kita belajar dari kitab Keluaran dalam beberapa pasal yang telah lewat. Kita belajar bagaimana Allah membangkitkan Musa untuk membebaskan umat Ibrani yang ada di Mesir dan mereka hidup kurang lebih selama 400 tahun sebagai budak. Saudara, Musa telah menghadap Firaun dengan menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Allah berfirman, "Biarkanlah umatku pergi, atau kalau tidak, mereka akan pergi." Ya, ini kalau kita simpulkan seperti itu. Anda izinkan atau tidak, umatku harus dibebaskan dari perbudakan. Saudara, kita tahu bagaimana respon dari Firaun. Ya, Firaun menolak. Mengapa? Tentu dia tidak ingin kehilangan yang namanya sumber daya manusia yang sangat potensial secara ekonomi pada saat itu, karena mereka juga kita nggak tahu digaji atau tidak. Mereka mendapat perlakuan yang sungguh-sungguh tidak manusiawi. Dari kejadian ini kita melihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa melihat apa yang dialami oleh umatnya, dan Tuhan turun tangan dengan cara menurunkan beberapa tulah ke Mesir sebagai tanda bahwa dia sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dialami oleh umatnya. Allah menghukum Firaun dan rakyatnya. Kita tahu bahwa tulah yang pertama, Sungai Nil, kemudian semua sumber utama air itu berubah menjadi darah. Ini sebuah tragedi yang tentunya membuat rakyat Mesir menjadi takut. Kemudian kita juga tahu ada tulah kata bermunculan dari berbagai tempat. Kemudian juga ada serangga-serangga. Dan kitab suci menuliskan bahwa para penyihir yang ada di Mesir tak mampu menghentikan tulah-tulah itu dengan ilmu sihir mereka. Dan sekarang kita akan masuk ke pasal 9. Kita akan melihat bagaimana Firaun tetap mengeraskan hatinya, sekalipun sudah ada bencana yang begitu membuat rakyat mereka menderita. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Silakan persiapkan Alkitab Anda, baik itu secara cetakan maupun elektronik. Kita akan membuka Keluaran pasal 9, dimulai dari ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku.
Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Saudara, kita tahu bahwa bangsa Mesir ini adalah bangsa yang menganut animisme. Karena mereka menganggap beberapa hewan yang ada itu sebagai objek penyembahan. Tulah ini, saudara, menunjukkan kepada Firaun bahwa Allah adalah Tuhan atas semua sesembahan mereka. Kita sambung di ayat yang ke-7. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ini rupanya ada banyak usaha bagaimana caranya untuk meyakinkan Firaun agar taat kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serakup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadi barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudara, Firaun ini benar ya, gak pernah belajar dari pengalaman. Ayat 13, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Saudara, kita tahu dari apa yang kita dengar tadi bahwa mengapa Tuhan memberikan tulah dan mengapa Tuhan mengizinkan Firaun tetap hidup. Ya, karena supaya Firaun belajar sebagai pemimpin, dia harus taat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan ingin menunjukkan dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang mulia. Dan namanya adalah Allah yang kudus. Ayat 17, engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi.
Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Ya, siapa yang enggak mau memperhatikan, dan mereka akan kena musibah. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Ya, ini mungkin seperti kilat begitu ya. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Saudara, kita tahu di sini bahwa Allah melindungi bangsa Ibrani dari badai yang begitu dahsyat, sehingga mereka tidak menderita sama seperti orang Mesir. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tongkatku kepada Tuhan. Guru akan berhenti, dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berkembang. Tetapi gandum dan sekui tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Jadi persediaan makanan belum sepenuhnya hancur saat ini. Sepertinya Firaun berubah pikiran. Ya ini, masih ada kesempatan. Jadi kayaknya belum habis ini. Jadi dia mungkin belum berubah pikiran juga. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tongkatnya kepada Tuhan. Maka berhentilah guruh dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara, saya kira kita akan sambung ya di Keluaran pasal 10 agar lebih lengkap kisah ini. Kita akan mulai membaca dari ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka.
dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Ini tampaknya semua orang ya, kecuali Firaun. Mereka ini sebenarnya ingin ya membebaskan bangsa Ibrani, tetapi Firaun kok masih keras hati ya seperti itu. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Saudara, Firaun ini rupanya belum belajar untuk tidak mencoba mendiktekan persyaratan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 12, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Jadi ini wabah yang luar biasa ya. Ada yang sisa karena hujan es itu dikirimkan belalang, habis semua. Ini gak pernah terpikirkan. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau.
Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh tanah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ini pertanyaannya, apa yang diperlukan agar Firaun bersedia menaati suara kenabian dalam hidupnya? Ayat 21, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat tamannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempat tidurnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Badai-badai yang hadir itu semakin kuat melawan kekerasan hati Firaun. Tuhan menyatakan dirinya dengan kuasa yang besar, bahkan mengendalikan kekuatan alam. Tetapi kita lihat bahwa Firaun tetap mengeraskan hatinya. Inilah Jalan 66, program studi Alkitab yang membahas pasal demi pasal dalam Alkitab. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan Pak Yohanes sebagai narasumber kita. Saya akan bertanya kepada Pak Yohanes setelah kita membaca tentang semua tulah yang dijatuhkan Tuhan atas Mesir. Bukankah Tuhan itu pengasih dan penyayang dan lambat marah? Nah, lalu mengapa semua tulah ini terjadi? Ya, saya paham betul pertanyaan ini karena saya sering mendengarnya. Kalau Tuhan begitu baik, kenapa begitu banyak hal buruk terjadi? Atau kenapa Tuhan membiarkan kejahatan? Atau kenapa Dia sendiri yang menyebabkan penderitaan seperti ini? Tuhan itu baik, hanya saja kita tidak selalu mengerti apa itu kebaikan. Ketika Dia melarang kita berbuat dosa, itu bukan karena Dia ingin merusak kesenangan kita. Itu karena Dia tahu dosa adalah pembunuh. Dan Tuhan ingin kita hidup. Jadi Dia memperingatkan kita. Tuhan mendisiplin kita agar kita hidup berkenan kepadanya, agar kita bertobat kepadanya. Dan kita lihat Firaun itu selalu dia menolak Tuhan, meskipun sudah berkali-kali dihajar oleh Tuhan. Tapi ingat, kesabaran Tuhan itu selalu ada batasnya. Tetapi sayang sekali, semua orang harus menderita karena keputusan Firaun. Nah, haruskah orang baik selalu menderita bersama orang jahat? Memang sungguh disayangkan ya, karena keputusan yang diambil oleh Firaun mengakibatkan rakyat itu menderita. Bukan saja rakyat, ternyata juga ternak, tumbuh-tumbuhan, semuanya akhirnya mengalami yang namanya kerusakan karena Firaun mengeraskan hatinya. Dan itu pilihan pemimpin itu mempengaruhi bangsa. Karena itu menjadi pemimpin tidak mudah. Siapapun Anda, jadilah pemimpin yang baik jika itu memungkinkan. Dan Firaun bukannya hampir menyerah di sini. Ia hampir mengakui dosanya dan bertobat. Tetapi kemudian
berubah di menit yang terakhir. Ya, ini hampir mengaku kesalahannya karena sudah terdesak. Tetapi kita lihat di sini ternyata dia tidak bertobat juga. Ketika dia bilang, oh saya salah, itu sebenarnya dia nggak sungguh-sungguh bertobat. Dia hanya ingin cepat berlalunya penderitaan yang dialami. Tetapi ketika penderitaan itu sudah berlalu, ya dia kembali lagi mengeraskan hatinya. Ini yang disebut dengan pertobatan yang pura-pura, dan tentunya Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, jadi pertobatan itu harus benar. Jadi harus benar itu perilakunya juga berubah seiring berjalannya waktu. Baiklah Pak Yohanes. Dan sekarang untuk ringkasan kedua bab ini, bagaimana Pak Yohanes? Ya, kita telah mempelajari Keluaran pasal 9 dan 10 yang membahas tema kita badai yang berdatangan. Nah, Firaun terus menolak perintah Allah untuk membiarkan umatnya pergi. Dan tulah-tulah menimpa tanah Mesir semakin hebat. Petir dan hujan es yang sangat hebat. Namun, semua tanda-tanda mengerikan tidak cukup melembutkan hati Firaun. Pelajaran yang kita peroleh dari sini, taatilah Tuhan sejak awal. Anda tahu kapan Tuhan sedang berbicara kepada Anda? Apakah Tuhan sedang mencoba memperingatkan Anda, menyuruh Anda pergi ke jalan yang berbeda? Dan apakah Anda mendengarkan? Mari, jangan biarkan hati Anda mengeras seperti Firaun. Jangan menunggu datangnya badai disiplin Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan dan dengarkan firman-Nya. Bukalah hati Anda untuk suaranya yang lembut, dan janganlah Anda mengeraskan kepala. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Semoga kita akan bertemu lagi pada lain kesempatan ketika kita membaca tentang tulah terakhir di Mesir dan saat terobosan akhirnya terjadi. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.